Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, masih bersama Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, juga ada Neza dan Zain dari Rasil TV dalam acara kajian pagi bersama Ustadz Hamzah Alatos. Dan temanya pada hari ini adalah pengertian ibadah dalam Islam. Ya Ustadz, kita langsung saja membacakan SMS dari para pendengar dan pemirsa kita. Yang pertama dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamzah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita rancu mana yang amal soleh dan mana yang ibadah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka adalah tugasnya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tugas kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah pengertiannya kita ini di dunia ini selalu kita sholat terus gitu? Tidak seperti itu. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya mafhumul ibadah, pemahaman ibadah itu begitu luas, ya. Ada ibadah, kemudian ulama membagi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah arti yang ketentuan dan tata caranya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, seperti ibadah kita sholat, tata caranya, ya, ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan, cara prakteknya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah mahdhah. Tapi selain itu, ya, selain misalnya sholat, kemudian puasa, kemudian pergi haji, kemudian ada zakat dan seterusnya, ya, itu ditentukan disebutkan oleh Allah, ya, dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun ibadah-ibadah yang lain dan itu disebutkan dengan secara umum itu disebutkan amal soleh. Amal soleh arti perbuatan yang baik, ya. Perbuatan yang baik yang bermanfaat, ya. Apakah itu kepada dirinya, apakah itu kepada keluarganya, apakah itu kepada masyarakatnya, itu disebut amal soleh. Dan itu pun, ya, amal soleh ini disebut, ya, itu ibadah, cuman dibilang ibadah ghairu mahdhah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya apa yang kamu infakkan kepada keluargamu, ya, itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Sedekah artinya bukan sedekah dalam hal zakat, ini bukan. Ya, yang kamu beri makan istri kamu itu juga sedekah. Bahkan sampai kamu melakukan hubungan suami istri itu pun merupakan sedekah, merupakan amal soleh, merupakan ibadah. Lalu sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, masa kita itu melampiaskan hawa nafsu kita itu kok dihitung ibadah juga, berpahala juga, ya. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kalau kamu melampiaskan hawa nafsumu itu kepada yang diharamkan oleh Allah? Bukankah itu akan menjadi dosa? Nah, ini menunjukkan bagaimana mafhum ibadah secara luas, ya, secara umum itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia, ya, melainkan, ya, tugas mereka adalah untuk beribadah. Nah, beribadah ini dalam arti yang luas, ya, dan di sana termasuk itu berbagai amal saleh. Berbagai amal saleh, ya,
yang kita lakukan, ya, yang bukan dari ibadah mahdhah, itu juga termasuk ibadah, ya, atau yang ulama disebutkan ibadah ghair mahdhah, artinya bukan ibadah yang ditentukan tata caranya, akan tetapi itu yang secara umum. Nah, ini amal-amal soleh banyak, sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ya, seorang dalam bagian daripada, bahkan disebutkan bagian daripada keimanan, sampai seorang misalnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ya, di jalan ada misalnya ada beling, di jalan di sana ada paku, di jalan di sana ada lubang yang kalau orang lewat nanti dia akan terjatuh, ya, kita singkirkan, itu bagian daripada keimanan dan itu termasuk amal soleh, ya. Artinya begitu luasnya, ya, perbuatan-perbuatan yang akan berdampak memberikan manfaat kepada manusia, itu adalah bagian daripada amal soleh dan bagian daripada ibadah. Kalau yang tadi definisi ulama itu adalah yang kita lakukan, itu adalah maksudnya ibadah mahdhah, ya, ibadah yang khusus, di mana seorang, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyembahnya tentu harus dilakukan baik dengan hatinya dan juga dengan jiwa, dengan jasadnya, seperti itu, ya. Ataupun adapun pengertian ibadah secara umum atau yang disebut amal soleh, maka itu luas sekali, ya. Karena itu tidak dirinci, selalu disebutnya wa amilus sholihat, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Yang akan selamat nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh ini banyak sekali, ya, banyak sekali, segala sesuatu yang bermanfaat, ya, bagi dirinya dia lakukan, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, ya, maka itu disebut, ya, amal soleh. Sehingga Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ini kan banyak sekali bermanfaat. Dia mengajar, diberikan pengetahuan, diberikan bantuan, diberikan sokongan, dukungan, macam-macam, ya, yang bermanfaat kepada orang, maka itu termasuk amal soleh atau ibadah. Wallah a'lam. Baik Ustadz, ada telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin bisa Pak dikeraskan Haji suaranya Enjang, sedikit, Mas Yusuf. Effendi dari Sukabumi. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana, Pak? Pak Haji Enjang Effendi, Sukabumi. Bapak Haji Enjang Effendi di Sukabumi. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Al-Mukarram Ustadz Hamzah Alatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau ini mengenai masalah haji. Haji adalah min sya'airillah, barusan dikatakan. Yang jadi pertanyaan bagi saya, Pak Ustadz, di manakah, karena sampai sekarang sampai ada daerah atau di seluruh dunia Islam hampir beberapa juta di Mekah sa'i atau umroh ataupun di Arafah, kelihatannya hanya segi ubudiannya yang tertutupi, sedangkan sa'irilahnya kelihatannya ada yang kurang, sehingga baik orang-orang luar Islam ataupun siapapun tidak ada rasa gentar dengan adanya haji. Sedangkan haji adalah salah satu rukun Islam, penyempurnaan rukun Islam yang terakhir, dan kemudian di sana ada muktamar Islam seluruh dunia, tapi ini kelihatannya habis bulan haji tidak ada perubahan apa-apa. Di manakah letak kekurangannya? Sedangkan waktu sa'i pun ada berjalan lari-lari kencil memperlihatkan inilah Islam kuat, sehingga yang sebelah kanan terlihat bahunya terlihat begitu kuat. Yeah. Di mana kelihatannya sekarang tidak ada lagi yang ditakuti gitu orang-orang luar Islam. Pertanyaannya, apa yang kurang Pak Ustadz? Di situ pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Enjang Effendi. Ya. Memang seperti itulah yang keprihatinan kita. Sebenarnya haji ini adalah suatu ibadah yang begitu dahsyat, ya. Itu muktamar terbesar di dunia, ya. Nggak ada yang bisa melaksanakan muktamar sebesar itu, ya. Dan ini sebenarnya adalah syiar yang besar, ya, yang akan menggentarkan musuh-musuh Islam jika benar-benar, ya, haji itu dilakukan, ya, dengan menuruti, ya, apa yang dilaksanakan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan, ya, di antara umatnya, menanggalkan berbagai macam atribut golongan, ya. Kita lihat di sana. Sebenarnya kalau mau contoh persatuan, kita lihat pada saat haji itu berbagai mazhab semuanya bersatu. Kenapa sih kok persatuan di antara kaum muslimin, kerjasama di antara kaum muslimin tidak dibentuk dengan mencontoh bagaimana daripada ritual rukun Islam yang kelima ini, ya, bagaimana andai kata persatuan, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan apa saja dibicarakan di sana, ya. Apakah boleh? Boleh, kan di dalam Al-Quran. Dagang saja boleh, ya, seperti itu. Asal maksudnya, ya, bukan di saat melakukan ritual ibadahnya, ya, pada saat menunggu waktu di Arafah, ya, itu bisa diadakan muktamar, diadakan pembicaraan tentang bagaimana memberikan suatu kemanfaatan dan kekuatan bagi kaum muslimin. Ini tidak dilaksanakan, ya. Kaum muslimin, ya, melaksanakan ibadah haji hanya melaksanakan kewajiban, dan bahkan makin ke sini, ya, makin ruh daripada napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, makin pudar seperti itu, ya. Bagaimana, ya, semuanya serba enak begitu, ya, akan tetapi, ya, ruh daripada ibadah haji ini, ya, banyak yang tidak diterangkan, ya. Banyak yang tidak diresapi bagaimana perjuangan waktu itu dalam sa'i antara Safa dan Marwah. Bagaimana Siti Hajar, ya, yang ditinggalkan atas perintah Allah oleh Nabi Allah Ibrahim, ya, dengan bayinya, seorang ibu yang masih menyusui bayinya, ditinggalkan di padang pasir. Nah, ini atas perintah Allah, bukan tega-teganya Nabi Ibrahim, bukan. Ini adalah dilaksanakan atas perintah Allah, ya, di padang pasir yang tidak ada air di sana, ya. Nggak berapa lama perbekalan yang dimilikinya pun habis, ya. Setelah itu si ibu ini mendengar bagaimana tangisan bayinya, ya, berlarilah kecil antara Safa dan Marwah, ya. Ya, dari Safa, bukit Safa waktu itu agak tinggi, 9 atau bahkan 15 meter, ya, tingginya. Dari Safa mencari, ya, apakah ada air di sekitar sana, ternyata tidak ada. Dilihat di Marwah ada bayangan air, dia datang ke Marwah juga tidak ada, balik lagi terus sampai 7 kali. Setelah berusaha, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemukjizatan, ya, di mana di dekat tempat bayinya berbaring Nabi Allah Ismail, Allah pancarkan air Zam-Zam. Ini adalah gambaran bagaimana perjuangan atau napaktilas dari perjuangan Siti Hajar itu dalam mencari, ya, berusaha dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebenarnya apa-apa yang dilakukan di dalam amaliyah atau nusuk haji ini, itu juga sebenarnya mengenang bagaimana perjuangan gigihnya Nabi Allah Ibrahim dalam mentaati perintah Allah,
menjalankan perintah Allah, siap mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah persatukan kemudian kaum muslimin, ya, terutama umatnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, dipersatukan di sana, di tanah suci, ya, dengan atribut yang sama semuanya, melepaskan berbagai simbol-simbol kelompok, ya. Di sana Allah persatukan, dan di sana nampak sekali, ya, perbedaan itu diabaikan. Andai kata ini dijadikan merupakan sesuatu muktamar besar yang membicarakan kepentingan kaum muslimin, akan manfaatnya akan besar sekali. Jangankan itu, ya, kita saja di Indonesia berkumpul, ya, kemudian setelah itu sekarang sudah mulai ada misalnya Koperasi 212, ada kemudian toko swalayan 212, itu akan mempersatukan dan memberdayakan ekonomi umat seperti itu. Ini adalah dampak dari persatuan, apalagi jika benar-benar pelaksanaan ibadah haji itu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemanfaatan kaum muslimin. Pada saat itu tentunya, ya, orang-orang di luar kaum muslimin akan merasa gentar dan akan merasa segan untuk mengintimidasi dan mengganggu kaum muslimin. Ya, benar seperti apa yang dikatakan Pak Enjang Effendi. Ini tentunya, ya, kembali kepada pemahaman, kesadaran akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, pengamalan Al-Qur'anul Karim yang mempersatukan kita di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ya, Ustaz, itu tadi pertanyaan yang terakhir di pagi hari ini. Silakan untuk kesimpulannya. Ya. Daripada apa yang telah kita bahas tadi, tentunya kita dapat memahami bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar supaya kita itu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syiar-syiar ini akan mempersatukan di antara kaum muslimin, membuat gentar musuh-musuh Allah, ya, membuat kokohnya persatuan di antara kaum muslimin, ya. Insya Allah, ya, dengan senantiasa kita membaca dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengamalkan apa yang kita bisa amalkan, ya, setiap individu mengamalkan, kemudian setiap keluarga mengamalkan, niscaya akan terbentuk masyarakat yang islami, yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan, mengagungkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengagungkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian pagi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih tentu saja kepada ikhwan dan akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Saya mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab pada hari ini, ya, insya Allah minggu depan. Saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, juga Neza dan Zain dari Rasil TV beserta seluruh kerabat kerja kami di seluruh Indonesia mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
Islam yang kelima, pergi haji